Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa rizqan wa Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sedang bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya yang membuat kita bisa hadir di saat sholat subuh berjamaah ini hanya karena semata-mata Allah yang berkehendak. Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, Allah yang telah memberikan kita kekuatan melangkahkan kaki kita dan menjadikan kita ini. Semoga ini kata kita tetap istiqomah dan dijadikan bagi kita yang akan. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga atas izin Allah nanti kita dapat berjumpa dengan beliau dan semoga pula atas izin Allah kita dapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun jasa Tuhan kasih sejagat kepada terakhir Masjid Al-Tauhid Ustaz Buddha yang telah mengizinkan kami singgah untuk sedikit kita berbagi sharing bagaimana membangkitkan jamaah subuh. Insya Allah nanti jam 8 saya isi di meeting yang dibuka dan mengumpulkan semua masjid Muhammadiyah di sana dan akan ada pelatihan. Untuk ada dari sini untuk pelatihan di sana jam 8 di Masjid Oasis Ar-Rahman Jalan Jepang. Siangnya insya Allah saya bersih lanjutkan lagi, mohon doa supaya saya selalu sehat dan sehat. Amin. Jadi aslinya saya itu sehat. Hari Rabu kemarin saya ikut Gores. Ada namanya Masjid Manarul Islam, itu Masjid Muhammadiyah yang besar di Kota Malang yang dikelola oleh PTN. Ya, walaupun PCM-nya ikut saya masjid itu, tapi putuskan masjid itu dikelola oleh PTN besar. Nah, setiap Rabu jamaahnya Gores sepedaan. Nah, sepedaan itu paling sedikit 30 kilo lah. Nah, kemarin sudah berapa kali sepedaan dan kemarin saya kempronggon di sini. Alhamdulillah. Jadi kempronggon. Ya, itu nggak apa-apa, itu kan punggung ini sama kaki besar-besar semua. Jadi maknanya saya belum sakit sujud. Ya, alhamdulillah. Hobinya sama saya. Kalau hobinya sama. Oh, hobinya Gores. Nah, kita kawan-kawan Gores sama ya, Pak ya. Amin. Kemarin saya ikutnya itu Pak yang dilepas sama Bu Kofifa yang Palestina. Saya ikut kemarin. Sama ya. Alhamdulillah. Sedikit perkenalan, nama saya Dedi Wahyudi, aslinya arek Surabaya. Nah, saya arek Manukan Kandes. Sudah terbayang ya? Yang orang lama pasti paham. Manukan Kandes itu tidak ada yang punya rumah di sana dulu tadi. Dekat Sememi. Nah, dekat Sememi dan sebagainya. Ya, yang saya maaf. Jangan pilih surat ini ya, lain masih 14. Jadi saya masuk Islam ketika SMA kelas 1. Kebetulan SMA saya SMA Kompleks 9. SMA 9. Nah, waktu itu kelas 1 masuk siang. Nah, ketika masuk siang, sholat asar itu pasti istirahat. Jadi istirahat, teman-teman sholat asar. Nah, saya dijawab, kita sholat. Saya jawab, aku ini sentek. Nah, berapa hari kemudian dijawab lagi oleh yang berbeda. Total 5-6 orang yang dijawab saya ngajak sholat. Nggak tahu wajah saya memang jadi muslim. Betul. Ya,
Singkat cerita ya akhirnya saya balas boneki Surabaya itu kayak gitu. Aku kok Jawa-Jawa belajar sholat. Ya posisi sholat itu. Akhirnya saya belajar sholat. Untungnya ayah saya papa bukan orang Jawa Tengah atau orang Jogja, juga orang Surabaya. Jadi ya ngomongnya seenaknya. Di Indonesia ini orang tua yang dibukui anaknya itu cuma 2 kota, Betawi sama Surabaya. Kalau Betawi panggilnya Babi itu dulu, kalau di Surabaya itu dipanggil kon, kowe dan sebagainya. Orang tua itu boleh dijambal. Maka saya begitu sampai rumah saya langsung cerita, Pak, aku sedang baca sholat. Oh iya, bisa terserah kamu mau ke gereja atau mau sholat. Alhamdulillah sampai hari ini saya sholat. Singkat cerita, dulu gereja saya di sampingnya Polsek Bubutan, ya namanya Emmanuel, ya kan ada ya, Polsek Bubutan itu, saya Emmanuel. Ini ayah, ini saya masih ikut-ikut bu. Kemudian disusul papa masuk Islam, disusul adik saya masuk Islam, disusul mama Katolik. Kemudian adik saya paling kecil untuk masuk Islam. Ini rumah manuan askes semua. Jadi paham ya, kalau saya cerita rumah manuan askes semua, berarti ekonomi saya paham ya. Alhamdulillah bisa sekolah di SMA 9, bisa sekolah di komplek. SMP-nya SMP 4, Tanjungan ya, belakangnya SMP 3. Saya mana bu? Yang di atas pohon gini ya. Saya yang tengah ini bu. Jadi sambil jualan es sama SMA. Jadi dari Manuan berangkat ke SMA komplek, dikasih sepeda motor bekas, tapi harus sambil jual es. Jadi warung-warung itu sudah dipakai kita termos, kita ambil es yang lama yang sudah tumbuh, kita ganti es yang baru di drop. Itu dari Manuan sampai ke komplek Jaya Suma. Alhamdulillah keterimanya di Fakultas Pertanian dan Syariah. Posnya cari yang paling murah, yaitu karena anak orang. Alhamdulillah rata-rata kos-kosan waktu itu 150 per bulan. Saya dapat lebih murah tapi agak jauh, yaitu kurang lebih 75.000 setahun. Dapat murah, yaitu. Nah ini mbak kos saya. Ini bukan saya loh, ini mbak kos. Saya pakai jaket. Kenapa pakai jaket? Karena saya ambil kerja waktu itu. Jadi mahasiswa saya sudah kerja, alhamdulillah. Saya teman satu kos saya ini, mungkin ada yang kenal? Ada yang kenal? Belum pernah di sini berarti orangnya. Bisa Andri Kurniawan. Ya, ini teman satu kos. Jadi kami buat kos-kosan bareng itu dalam rangka untuk mengatasi pemutaan kristenisasi. Tuan Mas Andri gayanya adalah ras, saya gayanya lunak. Ini ketua Majelis Ekonomi PDM Kota Malang. Kebanyakan memang masih satu perserikatan kita. Singkat cerita, nah, pada suatu hari saya tuh bawa uang 8 juta di tahun 90 ke Malang Selatan untuk menghadapi kristenisasi. Tapi uang itu habis dan waktu cuma 1 pekan. Karena kalah banyak dengan uang mereka. Mereka itu gini, jadi kalau panjenengan berkeluh gitu ya kok itu, saya kok biaya sekolah tambah mahal, langsung gini tak celong. Ibu-ibu berkeluh, kok ini bapak lagi loro pada untuk nyambut gawe, bapak langsung dibawa ke rumah sakit gratis. Nah saya dengan uang 8 juta tadi hasil mengumpulkan bansos, yaitu tadi mendului gitu loh. Daripada anaknya dikasih SPP sama mereka, saya duluin. Daripada bapaknya dibawa ke rumah sakit, saya duluin. 8 juta itu seminggu pak. Berarti apa? Tiap hari gitu terus ya pak. Ternyata pak, mereka terus. Nah itu. Singkat cerita saya akhirnya putuskan. Saya bilang juga ke Mas Andri, Mas, aku tak ada lembaga zakat aja. Akhirnya tahun 99 saya buat lembaga zakat yang namanya Lajis. Ya. Kantornya di Surabaya di Gayung Sari. Gayung Sari 1, dekatnya Hikmah. Ya. Awalnya lembaga zakat ini mendanai
duafa itu kan biasanya gambarannya kan dewasa tua ya. Dewasa tua, duafa kan ngaten nggih. Kayaknya dari kampung ini kan biasanya begitu ya, wajahnya dewasa tua. Pada suatu hari saya ke Turki. Turki itu Tulen Kidul, bukan Turki asli. Jadi saya mendarat di Turki, disambut oleh teman-teman Turki pakai bahasa Indonesia selama berapa hari di sana. Saya pikir hanya sebentar, tidak pakai bahasa Indonesia, jalan-jalan pakai bahasa Indonesia, kemana-mana pakai bahasa Indonesia. Orang Turki asli bukan Indonesia yang lagi di Turki. Ya otomatis saya tanya teman-teman Turki, kamu bisa bahasa Indonesia? Ulama kami meminta presiden kami memasukkan bahasa Indonesia itu ke ekskul sekolah-sekolah. Seperti anak kita ada bahasa Jerman, bahasa apalagi Prancis, di SMA-nya ya. Di sana ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini hebat, menjadi bahasa nomor 6. Kalau bandingkan ke Malaysia itu sudah jarang pakai bahasa Melayu, malah pakai bahasa Indonesia. Saya pernah ke Thailand, ke Filipina, nemu orang pakai bahasa Indonesia itu banyak. Ya. Selain di Turki, bahasa Indonesia itu juga dipakai ekskul di Cina, tapi untuk persiapan perdagangan. Maka saya tanya ke teman-teman Turki, lah, apa belajar bahasa Indonesia? Jakarta Turki itu 9 jam. Maka belajar bahasa Indonesia. Kalau Cina belum, karena tidak berdagang dengan kita, bahkan tidak menguasai ekonomi, maka belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau Turki apa? Saya tanya begitu. Oh, jawabannya kaget. Karena kami ini kebangkitan Islam ketiga dimulainya di Indonesia. Yakin? Dia bacanya begini kan ya. Apalagi dia bencana di Sumatera kemarin. Ya Allah, ujian kita yang luar biasa. Saya langsung pulang ke Indonesia itu mikir, benar juga ya. Langsung saya putuskan. Mulai hari ini kita jangan urus duafa dewasa tua. Kita harus urus anak muda. Kenapa? Anak muda kalau tidak kita bina, maka dia akan menjadi duafa mendatang. Benar. Kami melarang anak muda masuk, dikunci malah jadi gimana? Nah, itu dua. Sejak itu saya danai pembinaan pelatihan khusus anak muda. Nah, itu mulai tahun 2021 dan saya kena COVID 10 hari di rumah sakit. Begitu keluar dari rumah sakit saya dapat kabar saya punya cucu yang kedua di Jogja. Langsung saya ke Jogja. Begitu di Jogja, waktu sholat Jumat, saya tanya ke teman-teman, Jumat ini yuk, Ustaz, ada masjid baru Ustaz? Masjid baru? Iya, baru 11 bulan Ustaz. Tapi tidak ada kubahnya masjidnya. Aslinya itu ruko. 4 ruko dijejer, dijebol. Ruko kan biasanya tinggal ada lapangan, ya kan? Dijebol. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ruko. Ini halaman depannya, namanya sekarang terkenal Real Masjid di Jogja. Yaitu ini rumputnya dikasih rumput sintetis, dan kalau rumput asli bibit-bibit mati. Nah ini dalamnya. Itu otomatis nggak ada kubahnya, nggak ada tanda-tanda masjid. Nah cuma ruko jejer 4 dijebol. Umurnya baru 11 bulan. Biasalah sebelum khotib naik mimbar ada pengumuman kan, pengumuman utama hasil olah imam. Ya, ini videonya. Tapi saya videokannya bukan waktu saya datang, setelah beberapa waktu lagi saya datang lagi sengaja untuk memvideokannya. Mungkin dengar ya, saya sering dulu. Hari ini satu pekan dari tanggal 25 Maret ini siswa yang berkumpul total 97.852.000. Ini Pak dari Jumat ke Jumat tuh. Dan alhamdulillah
disalurkan. disalurkan di perguruan manfaatnya untuk kesejahteraan jamaah iman sebesar 194.320.180. Mana Ustaz Yuda ya? Ketua Takmir. Minus sebesar 96.492.019 Setelah sholat Jumat, ya tak parani Pak. Ya langsung itu ke arah Surabaya. Tapi waktu itu saya belum kenal. Namanya Mas Agung. Mas Agung. Oh ya. Enggak usah beneran. Bohong, ya kan? Beneran Ustaz. Gimana? Pikiran saya begini. Benar sih panjenengan dari Jumat ke Jumat dapatnya 90 juta. Infak satu pekan dapatnya 90 sekian juta. Disalurkannya 100 sekian juta, minus sekian juta. Lalu Jumat pertama minus, Jumat kedua minus, Jumat ketiga minus, Jumat keempat minus. Lek bangkrut masjid Munawarah. Betul rukun ini. Enggak Ustaz. Dia cerita begini. Dia tunjukkan Ustaz ya, Jumat ini minus. Hari Senin udah plus 30 juta. Gimana? Kayaknya masjid ini miliaran ya setiap minggunya. Kok wajahnya tidak datang? Ya itu. Dia cerita, Ustaz ya, Jumat ini minus, Senin sudah plus. Kok bisa ya? Logika kita kan nggak nyampe. Ya itu. Dia cerita sederhana, Ustaz. Kalau ada apa? Takmir selalu mengumumkan saldonya plus, ya. Dengan takmir yang ngomongkan saldonya minus, panjenengan nyumbang yang mana? Itu logikanya. Kami berani meminuskan saldo masjid kami karena kami yakin orang akan tertarik menyumbang ke kami. Halo, berani apa lagi? Meminuskan saldonya? Insyaallah. Ini sudah minus Ustaz. Itu, penasaran saya. Kalau dia bilang begini, Ustaz, kami ini tidak ada apa-apanya. Maksudnya, ada masjid yang lebih hebat daripada kami. Gimana? Saya tanya, Pontianak. Waduh, Terus kadung jadi bubur ya, kadung ngomong. Kan begini logikanya. Saya kan punya lembaga zakat. Untuk mendapatkan uang yang banyak, saya harus buka cabang di mana-mana. Sampai kan aslinya Malang, buka cabang di Tanjungsari, buka cabang di Blitar, buka cabang di Denpasar, buka cabang di Makassar dan seterusnya sampai 10 kota. Itu pun uangnya satu titik kadang-kadang nggak sebanyak masjid ini. Nah ini enak banget. Si jenis berdua itu sakit banget loh. Nah logika saya saya harus tahu rahasianya. Nah kemudian dia bilang ada masjid yang lebih hebat lagi Ustaz di Pontianak. Dia terpaksa terbang ke sana. Namanya Masjid Kapal Jalan. Ya maaf Nyun Sewu, ini muslim semua nggak depan-depan rumah masjid. Muslim. Ini yang muslim Sagam cuma 5 rumah. Yang muslim cuma 5 rumah kan Pontianak kebanyakan Cina. Benar? Ya. Hanya 5. Itu. Bisa terbayang nggak kalau sholat subuh bisa penuh? Saya jadi penasaran. Apalagi infak atau kotaknya sebulan. Jangan kaget soalnya saya nggak biasa nyebutnya. Biasanya nyebutnya juta ya, paling tinggi. Ini 1 bulan antara 5 sampai 9 miliar. Ramadan 12 miliar. Ngomong miliar itu uangnya ya. Di sini setiap minggu dapat berapa? 1,5. Nah, 1,5 juta ya. Berarti 1 bulan 6 miliar. P, 6P. KT namanya. Ya itu, alhamdulillah ya saya tinggal lumayan. Jadi singkat cerita, penasaran.
Kalau panjenengan saja ke Jogokarya, Alpala Sragen, masjidnya lagi top-top hari ini. Kalau panjenengan melihat hari ini, nggak nyambung. Karena mereka sudah sukses. Ibaratnya panjenengan ketemu wong sugih hari ini, padahal sugih tani lu langsung ke mobil, ke pokok ditambah bangkrut. Kita harus lihat sejarah dia. Bagaimana masjid itu mengawalinya, historisnya bagaimana. Akhirnya saya terpaksa tidur di masjid ini 6 hari, tidur di mana gitu. Penasaran tapi tahu. Itu kok bisa? Padahal masjidnya cuman ini ustaznya namanya Ustaz Lukman Hakim lagi viral. Ini masjidnya 8 kali 12, gedean ini kan? Gedean ini. Itu. Ya, panjenengan sudah pernah ke masjid kali kepiting? Masjid yang Pemuda. Ya, itu 1 bulan 1,2 M. Belum saya panjangnya dari kan 3 shot kali 7. Kemudian ini kan, kemudian ini. Nah, akhirnya masih kepikiran, gimana caranya mereka dapat uang? Saya juga penasaran. Ini masa perlu padahal kampung ini kampung yang Muslim. Ternyata caranya, ya, dia sewa bis 2, ya, kemudian dijemput jamaah dari kampung Muslim. Kemudian dibawa ke sini, diajak sholat subuh, diajak ceramah-ceramah seperti ini. Diantar lagi pakai bis, tapi disangoni sembako. Lama-lama bisa dihilangi. Tetap kok. Awalnya masih ada sembakonya. Bisnya hilang, tapi sembakonya masih ada. Tetap, seminggu sekali. Berikut-berikutnya, sembakonya pun dihilangin. Malah diganti diajak infak. Jamaah itu. Lah kemana kumpul 5 M minimalnya. Kok penasaran saya. Halo, berapa izin tadi? Insya Allah, ya. Jangan khawatir. Banyak masjid yang akhirnya mengikuti apa yang saya sampaikan ini, ya, terutama pasar akhirnya sukses luar biasa. Nanti ada video-video. Saya lanjutkan. Otomatis saya cari apa ya sehingga masjid ini sukses. Alhamdulillah masjid ini menjadi masjid yang ke 135 saya datangi. Ya, semoga berhasil dan saya pakai. Ya. Materi saya untuk kemacetan ada 5. Kalau untuk kepemudaan ada 5 juga, tapi untuk ekonomi ada 2 misalnya. Panjenengan mengundang saya saja, nggak usah ngasih saya apapun, malah sebakan sayur tapi 4 kali. Setelah 4 kali nggak saya subsidi saja. Ya, terserah panjenengan saya kapan nanti tahun depan apa bisa. Kan tahun depan tidak berapa hari. Ya, itu. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana membangun jamaah subuh. Besok kita bahas bagaimana mengajak keluarga ke masjid. Besoknya lagi kita bahas tentang bagaimana mengajak warga ke masjid. Ya, lanjut. Akhirnya saya sering tidur di masjid-masjid tersebut mencari rahasianya. Ternyata rahasianya adalah jamaah sholat subuh. Padahal kebanyakan masjid nyangkanya jamaah sholat Jumat, sehingga mengadakan Jumat berkah. Kalau sholat Jumat nggak perlu dibuat undangan, orang akan datang sendiri. Kalau ada laki-laki nggak berangkat sholat Jumat, maka dipertanyakan kelelakiannya. Benar? Tapi kalau sholat subuh, sampai-sampai mengatakan orang yang berhasil datang rutin sholat subuh ke masjid, dia bukan munafikun. Artinya Pak, imannya bukan KW-KW. Jadi panjenengan kalau berhasil berangkat sholat subuh, apalagi setiap hari, insya Allah iman panjenengan bukan munafik. Yang saya orang munafik itu tempatnya di neraka sakor bersama orang kafir. Ngakuin Islam, tapi sholat subuh wakil. Ya itu, tempatnya neraka sakor itu tiap hari bajunya pakai baju aspal yang dibakar. Maka saya buntung, saya kan non muslim semua.
Tapi alhamdulillah jadi muslim, tidak jadi menikmati neraka syaitan. Alhamdulillah. Saya ulangi, kunci keberhasilan masjid-masjid yang sukses itu di sholat subuh. Ngurus jamaah sholat subuh, bukan ngurus jamaah sholat Jumat. Tapi tetap kalau Jumat mereka mau diteruskan, masa duit ya apa-apa. Tapi sekarang kita membahas bagaimana masjid-masjid ini kok sampai MM. Nanti ada video Masjid Jogokarya, bagaimana melayani jamaah sholat subuhnya. Singkat cerita, ternyata sholat subuh itu memang sholat istimewa. Sholat yang paling sulit. Umi Maktum sahabat Rasulullah SAW, dia kan kita minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak datang sholat subuh karena dia buka jauh dan jalannya gelap dan melewati batu-batuan. Awalnya Rasulullah bilang oke, nggak masalah. Tapi begitu sampai pintu Rasulullah tanya, apa ada yang dengar dari rumahmu? Ternyata dia Rasulullah datang ke sholat subuh. Yang saya di sini mungkin banyak nggak datang sholat subuh, gara-gara adzan subuhnya nggak terdengar ya. Iya, terus ada hiburan soalnya. Ya itu. Nah, bahkan Rasulullah mengancam orang yang nggak berangkat sholat subuh akan dibakar rumahnya. Oleh karena itu kita takmir, saya ngomong takmir ya. Harus tahu mengapa sampai ditekan seperti ini sama Rasulullah. Karena kalau sholat subuh berhasil, maka sholat yang mana terima. Sholat yang paling sulit mudah, maka sholat yang lain akan lebih mudah lagi. Nah kita sebagai takmir, fokusnya harusnya membawa jamaah datang sholat subuh. Apalagi sholat yang sulit, pasti hadiahnya juga banyak. Ini hadiah. Jadi sholat subuh itu sampai nanti waktu suruh, ya itu hadiahnya sangat banyak. Sayangnya takmir nggak ngerti. Mari sholat subuh wis mulya, dan masjidnya tak kunci. Gitu. Padahal sholat subuh ini hadiahnya banyak. Nomor 1 hadiahnya sunnah fajar. Ya maka kita beri waktu tunggu sebelum sholat subuh untuk sunnah fajar. Ya, sunnah fajar itu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, istimewanya kalau kita mengerjakan itu, kita itu dianggap oleh Allah seperti pemulung. Jadi pulang sholat subuh, sholat sunnah fajar. Karena bukan itu pelek ya. Menurut Allah kan kekayaan itu bukan dalam arti materi, bisa dalam arti yang lain. Panjangnya kan sholat sunnah fajar. Maksudnya nih, kenapa sholat sunnah fajar diletakkan kepada sholat subuh? Berarti kan istimewa, sholat subuh istimewa kan? Nah, otomatis panjenengan yang melakukan sholat sunnah fajar kemudian berjamaah subuh, ya hadiahnya luar biasa. Kita paham, kita bisa sholat sendiri di rumah, sholat berjamaah sendiri di rumah. Tapi berjamaah di masjid kan derajatnya beda. Katanya 27 derajat kan? Dan namun bukan derajatnya bukan yang kecil. 1 derajatnya itu sama dengan tingginya langit dan bumi kalikan 27. Yang ngapunten panjenengan cuma jalan berapa langkah dari rumah. Itu pun setiap langkah adalah ampunan rahmat, ampunan rahmat, ampunan rahmat. Cuma berapa langkah dari rumah sholat subuh, tapi hadiahnya sudah segini banyaknya. Apalagi kalau diteruskan, katanya orang Jawa, "Yen mari sholat subuh ojo turu, mahar jadi cucuk." Ngerti kan? Artinya apa? Karena saat itu malaikat bagi rezeki, panjenengan kok melungker. Paham? Kita tuh takmir ngerti. Saya ini usah juga ngerti. Oh, wong lek mari sholat subuh boleh mesti turu. Kayak gini, kalau gitu kita sepakat ya. Besok begitu iqomah, ya kita berdiri sholat subuh. Saya takutnya ada brewosnya tak keliru, ya langsung tak kunci pintunya biar kalian pulang. Sepakat? Takutnya keren, enggak ada itu, takutnya baik. Nah, jadi
Karena kita ngerti sholat subuh itu banyak hadiahnya. Saya sebagai takmir yang ngerti bagaimana caranya jamaah saya ini dapat hadiah semua. Pikiran kita begitu takmir. Maka oleh karena itu takmir jangan sampai, maaf tanda kutip, malah membuat kebiasaan sholat subuh. Apalagi takmir nggak mau datang sholat subuh. Ya, hadiahnya adalah karena rezeki itu dibagi di saat sholat subuh. Dan bapaknya kan malah tidak tidur, malah duduk sampai kepingin dapat sholat isya. Ini sholat istimewa, ini door prize. Nah, kan belum ngerti ya. Kalau ini sholat door prize, ini door prize-nya sholat subuh. Kalau panjenengan tahu nanti, wah, pasti panjenengan kepingin. Dan tak belum, ya. Kita kan nunggu sampai titik sholat subuh, ya kan titik kurang lebih waktunya ya antara 1,5 jam, kalau nggak salah 1 jam lah, yaitu. Otomatis panjenengan kan masih duduk, ya kita isi, kita ajak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Di masjid-masjid yang sukses-sukses begitu. Pertama seperti tadi, diajak baca Al-Quran. Jadi kan baca An-Naba ya. Berikutnya 1 hari 1 day 1 juz. 1 hari 1 juz. Jadi caranya bukan langsung duduk baca 1 juz. Pertama sih semangat, lama-lama bosan. Caranya dibagi. Jadi 2 lembar setelah sholat subuh, 2 lembar Al-Quran ya, 2 lembar setelah sholat zuhur, 2 lembar setelah sholat asar, 2 lembar setelah sholat maghrib, dan 2 lembar setelah sholat isya. Berapa lembar? 10. 10 itu sama dengan 1 juz. Nah, juznya dimulai ketika setelah sholat subuh kita membaca 2 lembar. Siapa yang di sini seperti Mas tadi, ya, dan beliau yang baca, kita ngikuti itu saja. Nah, di tempat kami udah kompakan, di Malang itu 6 masjid kompak, juznya disamakan. Ayo, Sandi. Masjid Muhammadiyah itu sama-sama apa? Tenggilis. Tenggilis, Joyo. Masjid Muhammadiyah ada berapa masjid sih? Muhammadiyah. 2. Salah 2. 2 ya? Tapi yang satu nggak jelas. Nggak apa-apa. Anggap aja kita ya. Saya kan di PCL bagian pembinaan masjid. Di kami 20 masjid. Kecamatan Kedunggan dan Malang. Yang Muhammadiyah ya? Di kota 108 masjid. Kebetulan saya juga jadi bagian pembinaan masjid di kota Malang. Nah, jadi kita kompakan. Contoh seandainya 2 masjid atau 3 masjid saja kompakan. Ayo kan, bermari subuh kita ngajak jamaah baca 2 lembar saja. Nanti dulu juga demikian. Kita begitu. Ini contohnya tanggal berapa ya? 10 September tahun lalu kita juz 19. Pagi ini saya baca di Masjid Al-Kafi 2 lembar. Nanti dulu masjid apa lagi yang satunya? Al-Ikhlas. Maka saya sholat dulu di Al-Ikhlas, lanjutkan baca lagi 2 lembar. Nanti asal pindah masjid lagi, karena jusnya sama, berarti kan enak, tinggal lanjutin 2 lembar. Paham? Otomatis jamaah Muhammadiyah terjaga doanya, karena setiap harinya pasti 1 juz. Ya berkah. Nah itu. Di Indonesia udah berapa juz, termasuk masjid kapal menjalan, juznya sama. Jadi kompakan semua. Jadi kalau panjenengan pagi di Malang, ya juz berapa? 19 katanya ya, halaman itu. Terus duhur nanti di Masjid Al-Kafi, melanjutkannya itu. Terus kemudian terbang ke Pontianak, melanjutkan yang asal. Kalau semua orang Indonesia kompak seperti ini, ya nggak mungkin ada bencana Sumatera kemarin. Tidak mungkin ada korupsi, tidak mungkin ada kemaksiatan. Itu nanti kita bahas di materi kedua. Ya. Oke, lanjut. Baca Quran kita cuma sebentar, kan kira-kira berapa menit, Mas?
10 menit? Bacaan apa? Tidak sampai. Tidak sampai. Maka kita lanjutkan dengan kultum. Nah, karena kita mau nunggu doorpress, sholat suruh. Nah, itu kultum. Istimewanya, begitu saya tadi baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung malaikat berjuta-juta duduk di antara kita saat ini. Ya untungnya kita tidak bisa lihat. Kalau bisa lihat malah aku udah masjid. Lagi duduk bersama kita. Hadisnya seperti ini. Keren sekali. Jadi kalau ada kajian di masjid, kalau ada kegiatan apapun di masjid, ikut. Karena begitu dibaca bismillah, mereka duduk di antara kita saat ini. Mereka tidak mendengarkan ceramah saya, tidak ngerti bahasa kita kok. Mereka kerjaannya cuma apa? Mendoakan kita sambil duduk di antara kita saat ini. Pertama doa agar tidak diampuni, yang kedua doa agar tidak diberi rahmat. Kalau panjenengan tidak mau datang kajian di masjid, kalau tahu hadis ini non sewu, ya, saya sengaja tunjuk ya, biar panjenengan paham. Yang tertulis di hadisnya itu bukan kajian di tempat-tempat semua tempat, hanya di Rumah. maaf nih, mengakukan. Apakah kajian di rumah-rumah masuk? Tempat yang istimewa itu. Kita paham ya, kita memaki asalnya. Ya, nggak ada kajian di rumah. Kajiannya di. Alhamdulillah, luar biasa. Ustaz, ada yang bilang gini masjid ini, Ustaz. Kalau manggil Ustaz kan perlu gini Ustaz. Ya, saya bilang cari Ustaznya nggak minta begini, saya bilang gitu. Yang mana ada Ustaz? Kita gitu kita kompakan aja. Ya, kita gantian, nggak usah ngundang Ustaz karena ininya belum ada. Kita baca Riyadhus Shalihin. Sambil nunggu sholat suruh. Kan ya, kita baca apa lagi yang bisa. Nah, alhamdulillah. Jadi gampang hasilnya. Asal diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman kita baca Riyadhus Shalihin. Kita awali dengan Bismillah. Maka mereka turun. Asal tempatnya di Rumah Allah. Oke, maafkan. Nah, saya lanjut sekarang. Saya nggak bahas yang nomor 6. Saya bahas nomor 7 dulu. Yang nomor 6 keri-keri air. Sholat suruh itu doorpress luar biasa. Nah, saya itu kalau bahasa di sini selalu mau nangis. Semua saya ngerti Rasulullah itu luar biasa cintanya kepada kita. Rugi kalau kita tidak ketemu beliau nanti. Upayakan kita ketemu dengan beliau. Bagaimana caranya? Ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Dan di sini termasuk juga saya sering nangis. Saya bisa merasakan cintanya beliau itu kepada kita itu luar biasa. Beliau itu sudah tahu nanti umat Islam itu, orang Islam itu ada di Indonesia itu tidak tahu. Dan jaraknya jauh sekali dari Mekah. Maka kalau disuruh umroh dan haji, ada kendalanya. Pertama kendala ekonomi, kedua kendala kesehatan, ketiga kendala antri 40 tahun. Hebatnya Rasulullah sudah tahu itu. Dikeluarkan hadis. Nih, panjenengan kalau duduk seperti ini sampai tadi itu titik hadiahnya, pahalanya sama dengan umroh dan haji. Angkat-angkat yang sering umroh dan haji setiap hari? Tidak ada. Lah hebatnya ini kita duduk di masjid bisa umroh dan haji setiap hari. Bahkan di akhir hadis dikatakan tamati, tamat, sempurna. Yang ngapunten, yang sudah pernah umroh dan haji, untuk sempurna itu nggak mudah. Tawaf saja nggak boleh batal wudhu. Apalagi di Musdalifah, mulut harus baik.
nggak boleh ngerasain orang dan sebagainya. Ini dikatakan cuma duduk seperti kita ini sampai titik-titik sholat 2 rakaat nanti panjenengan sudah mendapatkan tamat umroh dan haji. Sayang kalau sholat subuh ini begitu sholat subuh pulang nggak mau duduk seperti ini sambil nunggu ini. Kalau kita Muhammadiyah ini ditambah 10 menit karena matahari masih 1 tombak, harus naik dulu 1 derajat. Nah, 1 derajat ini antara 10 sampai 12 menit ditambahin. Dan kalau yang kita ini titik-titik ikuti yang standar atau ditambah? Tambah 8. Tidak, yang titik-titik surutnya. Oh, standar. Standar, nanti ditambah 10 sampai 12 menit. Nah, saya lanjutkan, masih ada waktu 10 sampai 12 menit. Sekarang yang saya bahas nomor 6. Paham? Ternyata ada hadis juga keren sekali. Gara-gara hadis ini, saya setiap sholat subuh bawa uang ke masjid. Berapa rupiah sekali? Karena hadisnya mengatakan ada 2 malaikat turun bertanya, sopo sing sedekah kaya subuh. Satunya bertanya, siapa yang pelit saat subuh? Ibaratnya begini, tadi di nomor berapa? Di nomor 3 malaikat bagi rezeki. Lah kok ini setelah bagi rezeki kok menyemplungi kotak ini Pak? Saya ulang ya, saya punya 2 anak. Saya sama-sama saya kasih uang saku. Saya kasih uang saku. Anak pertama begitu saya kasih uang saku bulanan atau mingguan, langsung diketok gitu. Pelit. Anak yang kedua begitu saya kasih uang saku, separuh tak sedekahkan lebih. Kira-kira ditambah enggak? Sama. Tadi setelah sholat subuh malaikat bagi rezeki. Lah kok tahu panjenengan nyemplungi kotak infak masjid? Itu ditambah aja rezeki panjenengan. Maka sejak itu setiap sholat subuh saya selalu bawa uang untuk saya masukkan ke kotak infak masjid. Nah, mulai paham. Nah, ini ceritanya uang 1 miliar itu dari ini. Nanti saya tunjukkan videonya. Kalau jamaahnya masih 150 masih kecil. Kalau jamaahnya 1.300 setiap subuh gimana? Coba kali ya. Nanti ada video. Oke, saya lanjutkan. Lah, uang hasil sedekah subuh tadi dipisah, nggak dikumpulkan. Jangan sampai kegiatan sholat subuh ini pakai uang infak Jumat. Karena infak Jumat dipakainya untuk kepentingan listrik, air, operasional. Sama untuk kafalannya Ustaz khotib Jumat. Jadi jangan diganggu uang sholat, uang kotak infak Jumat. Panjenengan yang jamaah di sini nanti Ustaz Bunda nggak mau mengadakan kegiatan tapi diganya pakai infak Jumat, kasihan, kita harus bantu masjid ini. Ya, karena uang yang paling besar kan dari infak Jumat. Maka kita kumpulin sendiri. Karena ngerti hadisnya tadi, sedekah subuh adalah sedekah utama. Kita kumpulin sambil berangkat sholat subuh, nyemplungin kotak di masjid. Nah, seperti ini. Nah, ini masjid Ibnu Qayyim Batu. Yang hijau ini kotak subuh, yang kanan kotak umum. Hasilnya lihat. Kotak yang umum infak Jumat 96 juta setahun. Yang subuh 56. Loh, tetapi awalnya ya 0. Nah, gimana caranya? Jadi saya kasih contoh. Ada masjid di Kebun Agung Malang. Udah kemarin saya isi di sana. Isi, kita kompakan, jamaahnya sedikit, cuma 20. Ya, masjid kita menyelampit, sepeda motor saja dituntun, ya, di masjid ini, menyelampit itu ya. Kompakan jamaahnya cuma 20, tapi kompakan setiap sholat subuh bawa uang dan kotak infaknya dibedakan, jangan disamakan dengan kotak infak sholat Jumat.
Itu kompakan sajadah. Ibaratnya ini jamaknya ya. Wis kompakannya rek, ya rek. Lek sedino sewan kebesaran enggak ya? Oh, kebesaran 500.000 series. Boleh beli 500.000 suaranya lagi. Cari 1.000 aja juga sudah susah. Ribuan lah. Ini ibaratnya kompakan. Lihat hitungannya. Setiap hari 1.000, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari, ya, 20 jamaah kalikan 1.000 selama 6 hari, ketemunya 120.000. Di mana sayur satu ikat begini 20.000, atau di sini? Akhirnya kita dengan 60.000 bisa dapat 3 macam artinya. Bisa kampung, bisa apa? Saldonya 60.000. Ini videonya. Nah, ini pertama kali dia bagi saya. Sayurnya lemes, salah pilih. Nah, jamaahnya masih cuek-cuek. Jadi sini bawa sayur dari aku. Lanjut, pekan depan. Ya, pekan depannya nabung lagi di masjid. Nah, 20 jamaah kali 1.000 kali 6 ketemunya 120.000. Ya, ditambah saldo kemarin 60, 180. Mikir jamaah ibu-ibu juga mikir, ini sayur toh, masa sayur toh kan? Itu disampaikan hijau. Nah, jadi sayurnya 60, kacang hijaunya 40. Ini jadi sekarang sayur plus kacang hijau. Wah, gitu. Nabung lagi. Nanti boleh mau pekanan atau mau bulanan, boleh. Kalau pekanan berarti nabungnya Senin sampai Sabtu. Kalau bulanan berarti nabungnya sebulan. Nah, nabung lagi. Ingat ya, nabung sedekah. Ya, sedekah subuh. Lah, singkat cerita terkumpul lagi dengan saldonya yang pekan lalu jadi 200.000. Kemarin sayur, sekarang apa? Terus, kalau kami akan sarapan itu kan repot. Ya terus nasi bungkus aja dulu. Akhirnya nasi bungkus dulu. Sayur dan nasi bungkus. Dia jam subuhnya tambah sedikit atau tambah banyak. Ini kerjasama ini. Hebat ini sedekah kita. Hebatnya ini sedekah kita yang datang sholat subuh. Ya kan dikumpulkan dengan kotak sendiri terpisah dari infak Jumat. Setiap ada orang datang yang sebelumnya tidak sholat subuh, kemudian menjadi sholat subuh, menjadi amal jariah kita bersama. Benar? Nah, saya akhirnya tanya kepada pengelolanya, namanya Duri. Bu, ini momennya ini masjidnya dulu, menunjukkan masjidnya dengan sempit ya. Saya dapat tidak. Masjidnya dengan sempit. Oh, tambah banyak datang. Nah, ini saya tunjukkan beliau. Ya. Bu, sekarang per bulannya dapat berapa? Jawab sendiri. Ini saldonya sekarang 4 juta. Kemudian saya ini kalengnya istimewa Pak, nggak perlu kaleng yang bagus-bagus. Kaleng pengumuman saja cukup. Yang penting duitnya harus dilepon. Daripada kotaknya bagus-bagus, tidak ada uang yang masuk. Nah ini kemarin saya datang ke sana lagi ngisi, kebetulan kemarin barusan hari ini Sabtu siang. Saya tanya, bu saldonya berapa sekarang? 10 juta Ustaz. Nah, sempit kayak gini masjidnya. Kasih lo banget ya jalannya. Nah, ya. Dan seru. Akhirnya berikutnya dia nggak tanggung-tanggung. Wow, ya datang rek. Kita ngomong ke warga, kalau sholat subuh di sini ada sayur dan sembako. Datang nggak? Bu, ini ceritanya gini Bu. Pada suatu hari saya itu lagi sarapan di masjid Al-Islam Malang, Bumiayu, sama kan?
nuruti saya katakan sayur bahagia seperti ini. Singkat cerita, kalau ada ibu-ibu yang ikut sholat subuh masuk ke halaman kita ngambil sayur, nggak pakai jilbab, dasarnya tank top tuh. Otomatis takmir ini tanya ke saya, Ustaz itu gimana Ustaz? Apa diusir itu? Gitu. Jangan, malah itu sasaran kita. Panjenengan kan sholat subuh nggak butuh sayur, kalau dia kan sholat subuh butuh. Itu karena itu saya kenalnya jadi Ustaz sayur. Oke. Singkat cerita, sekarang alhamdulillah ini maaf ya, tidak hanya Masjid Muhammadiyah, Masjid NU pun banyak yang akhirnya mengikuti. Ini Masjid NU salah satunya. Ini seminggu sekali, lumayan hasilnya. Kemarin saya tanya seminggu sekali dapatnya berapa? 1,5 Ustaz. 1,5 sayur. Ini raminya kayak gini, kita masuk. Nyun sewu, kalau budget ini 1 bulan sekali, setiap bulan belanja sayurnya saja 3 juta sampai 3,5. Ya namanya dari rumah. Perhatikan Bu, anak kecil dapat sayur juga enggak? Dapat catas kresek enggak? Jadi kalau saya sama istri saya ke masjid bersama 3 anak saya, maka 1 minggu saya nggak perlu belanja. Loh, ini bulanan. Ada juga ini mingguan. Ada juga yang bulanan. Belanja sayurnya Pak, ini masih waktu video itu. Belanja sayurnya 9 juta. Sekali sayur bagian 9 juta Pak. Yang hadir ya sebanyak itu. Ya. Sekarang saya tanya kemarin saya ngisi hari akad pertama saya ngisi di sini rutin. Saya tanya sekarang berapa? Sudah 12,5 juta belanja sayurnya. Ini waktu 17-an. Kemudian saya ngisi. Oh, sebenarnya itu yang antri sayur. Kalau gini kan tidak ada ormas-ormasan, siapa saja ada. Loh, kayak gini bisa ya. Saya lihat depan itu senang. Ada tempe, kerupuk, ya. Jangan mahal-mahal dulu. Gak perlu ayam, gak perlu macam-macam. Kan khawatirnya berikutnya tidak bisa dengan ayam. Karena kan tergantung uang sedekahnya jamaah kan. Oh, senang. Nah, akhirnya semangat ke masjid khusus sholat subuh. Yang ngapunten, sebetulnya targetnya ini ibu-ibu. Nah, target sholat target sedekah subuh ini sebetulnya ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini lah yang membangunkan kita sholat subuh. Tapi ibu-ibu sering diajak sama bapak-bapak ikut ke masjid kan disuruh masakan. Maka kita bilang gini, Bu, bilang ke bapak, tetap ke masjid aja, karena bapak pulang bawa sayur, nanti kan tinggal masak. Masih bapak-bapak juga seneng kan, nggak perlu belanja kan. Nah, apalagi bawa anak 3, semua dapat 1 minggu nggak usah belanja sayur Bu. Atau kulkasnya penuh sayur gitu aja. Nah, kemudian uang kita tambah banyak, uang hasil sedekah subuh ini tambah banyak. Bu, ngapunten ya, nanti sayurnya dimasaknya siang aja. Karena kita kan tambah banyak hasil sedekah subuh. Maka sekarang dimulai ada sarapan pagi supaya panjenengan gak usah repot, ajak saja bapak sama anak sarapan subuhnya di masjid. Otomatis nanti materi kedua kita bahas bagaimana bawa keluarga ke masjid. Berikutnya, Bu, alhamdulillah sayur uangnya tambah banyak. Sekarang kami pulaan beras di grosir sana harganya 1 kilo 12
12.000, kami jual di depan 12.000. Kami pulaan minyak 15.000, kami jual di depan 15.000. Karena masjid nggak mau cari keuntungan. Nggak ada susu bangun minimarket, nggak ada susu bangun toko. Karena yang paling penting mengajak orang jamaah sholat subuh. Senang nggak Bu? Woi, senang banget. Ini videonya. Di Malang sudah ada masjid yang tiga-tiganya terjadi. Malah masjidnya gang sempit. Namanya Masjid Al-Iqra. Karena kami tambah banyak hasil sedekah subuh kita. Ya, yang seru. Yang kanan, nah itu pasar bahagia. Ya, cukup bayar dengan doa. Apalagi yang orang anak muda. Sebelah kiri lihat pasar murah. Nah, ya ada sedekah beras. Di belakang ada sarapan. Ada. Bapak-bapak saya menikmatinya sarapannya. Nah, yang ngampungkan, boleh nggak angkat tangan? Tinggal dikit, tinggal 1,5 sesuatu. Ini penting, biar tahu nanti targetnya gimana aja. Yang ngampungkan, angkat tangan yang punya usaha sembako. Tidak aku. Ada. Oh, alhamdulillah banyak ya. Ya, sip ya. Kemudian ditekan. Tahu-tahu saya lagi makan di masjid ini. Tahu-tahu sudah beberapa kali ya saya bagian. Tidak ada orang sambil marah-marah. Ustaz ini provokator. Gara-gara Ustaz masjid ini jualan sembako. Padahal itu sembako dari depan sana. Langsung saya bilang ke beliau, gimana kalau di depan sembako panjenengan yang kita depan, tapi jangan ambil keuntungan. Anggap aja keuntungan panjenengan diserahkan ke masjid. Jadi ini yang baik. Jadi kalau panjenengan beras harganya 13, jadi jual 13 saja. Nggak usah ambil keuntungan khusus dari akad saja. Yang penting bahwa jamaah subuh datang, otomatis setiap jamaah subuh datang, jadi amal yang paling. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jual ini tetap seperti ada aslinya. Karena kita tahu beliau adalah orang baik, maka kalau kita beli beras kemana? Mau di depan ada sembako di depan. Ya, kita harus lompat. Beliau kan tidak rugi. Beliau kan menjual sesuai harga dapatnya kan. Tapi yang penting jamaah subuh semakin banyak. Kalau jangan dia beli paling. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tunjukkan video dari Masjid Jogokarya. Moga-moga masjid kita ini bisa sampai seperti ini. Amin. Masjid Jogokarya setiap Sabtu dan Ahad yang datang 1.300 orang. 1.300 orang. Janjinya dikasih sarapan. Masaknya sih gampang, yang susah itu pora-porain. Benar? Nah, itu. Akhirnya Jogokarya punya strategi. Ibu sebelum masuk, bapak sebelum masuk, tadi dikasih kupon itu. Nah, kan kuponnya. Nah, ada yang belum dapat siapa? Atau double? Nah, itu. Ya, sebelum masuk, tapi kupon itu dipakai untuk makan di warung-warung atau di rombong-rombong yang sudah dibina sama Jogokarya. Lihat di videonya. 1.300 orang. Jadi pinternya Jogokarya
dibina rombong-rombong di kampung-kampung ini, disuruh sholat di sini. Tetapi hari Ahad disuruh pasang rombongnya di depan sana, nanti kupon itu dipakai senilai 10.000. Senilai 10.000. Gimana? Udah dapat sayur, dapat sarapan pagi, bisa beli barang murah. Boleh. Sekitar 50 rombong. Yang saya lihat pikirannya sudah jauh maju, hanya gede dulu. Tapi saya tunjukkan pada panjenengan ini terjadi. Ini kuponnya dari kuponnya. Jadi kalau panjenengan makan 15.000, yang 5.000 ini tambah berdiri. Gitu. Nah, kuponnya kenapa? Karena ini lain kuponnya. Nah, gimana? Ya nanti pedagang-pedagang ini datang ke masjid nukar kuponnya dengan uang. Kita matematika 1.300 dikalikan 10.000 berapa? 13 juta Pak. Itu setiap bulan berarti berapa kali? 8 kali. Benar? Kan satu akad kan? 13 juta dikalikan 8 Pak, 104 juta hanya untuk urusan sarapan. Saya tanya Ustaz Lutfi, tangan kanannya Ustaz Yasir, Ustaz, kok bisa ya ngasih makan 13 juta setiap satu sama akad dan total 104. Gimana cara dapat infaknya? Kamu yakin nggak masjid kita bisa? Bisa. Aduh, nggak yakin ya teman-teman. Bisa Pak. Oh, jawabannya maaf ya, keren. Ustaz, begini kan saya. Ustaz lupa. Yang kita layan ini jamaah subuh Ustaz. Maaf ya, bukan jamaah Jumat. Ini kita layan jamaah subuh. Yang kata Rasulullah SAW, mereka bukan orang munafik. Mereka imannya tidak kawin-kawin. Karena sholat subuh sholat yang paling sulit. Mereka mau berjuang datang ke tempat ini. Maka kalau jamaah sholat lain kami kasih kupon 10.000 nari-nari. Jangan, karena imannya kawin-kawin. Dikasih kupon senang. Tapi karena imannya tinggi, dikasih kupon itu, yang saya mau tanya, dikasih kupon itu gimana rasanya? Biasa. Apalagi? Ustaz, kan ini jamaah sholat subuh, begitu dikasih kupon, beda Ustaz. Wah, aku dikirim masjid. Saya jadi aku sudah kayak masjid. Halo, ya kalau saya terima itu kupon-kupon. Itu Ustaz, maka sudah pasti mereka akan mampir ke kota infak kami dan isi. Kan kita tahu perjuangan masjid ini luar biasa, mendatangkan jamaah subuh yang lainnya, kami disuruh bersedekah. Loh senang, kenapa? Otomatis kita akan dapat amal jariah. Pak Amir, siapa kota infak? Bukan Pak Amir. Terakhir, panjenengan orang yang sudah terpilih diberi kemudahan dan sholat subuh, iman panjenengan tidak kawin-kawin. Maka ayo sekalian kita tuntaskan, kita ajak orang datang sholat subuh dengan sedekah. Itu yang jadi sekian dari matur suwun dan aku dan kawan-kawan bertemu lagi. Ya, mungkin jadi keberkahan. Juga doakan mengatur kami karena bawa sayur kan yang uangnya dari ternatur. Doakan jadi berkah. Mungkin panjenengan selalu sehat. Mungkin panjenengan selalu kemudian berkah di masjid dan moga-moga masjid kita menjadi berkah.
kita tutup alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum